Setelah mereka kalah dari Bidella Capitale, gue lihat ada satu perubahan yang cukup bagus dilakukan oleh dua pertandingan Roma menang ini masuk ke Darbo. Ini membuat sebuah sudah lama gue nggak membahas mengenai AS Roma. Terakhir gue bikin konten tentang Roma adalah ketika review pertandingan dari Bidella Capitale. Tapi Romanisti gak banyak yang nonton karena mungkin sedih. Nah, ini pesan gue, menang mau kalah nggak masalah, karena tentunya kita harus mendukung tim kesayangan ketika senang dan susah. Oke, ini gue menarik akan membahas mengenai dua pertandingan bounce back dari AS Roma setelah mereka kalah dari Bidella Capitale. Gue lihat ada satu perubahan yang cukup bagus dilakukan oleh Jose Mourinho ketika mereka mampu mengalahkan Zorya di UEFA Conference League dengan skor 3-0 dan mengalahkan Empoli di Serie A dengan skor 2-0. Ini perubahan yang drastis dan rotasi dilakukan. Oke, gue bahas dulu yang menghadapi Zorya ya. Zorya memang bukan lawan yang tangguh ya, bukan lawan nomor satu karena memang hanya berada di posisi keempat di Liga Ukraine, which is adalah liga yang jauh di bawah Serie A persaingannya. Kalau kita melihat Ukraine, mungkin yang menarik adalah Shakhtar Donetsk lah ya, tim yang bagus gitu. Apa yang menjadi titik balik Roma mampu mengalahkan Zorya? Di sini gue lihat rotasi dilakukan ketika tim inti lelah, kalah, rotasi dilakukan kecuali Rui Patricio ya. Rui Patricio nggak mungkin diganti karena memang jauh lapisan keduanya dibanding Rui Patricio. Di belakang Smalling berpasangan dengan Kumbula. Kemudian ada Ibanez di posisi bek kanan, di bek kiri Calafiori. Nah, di tengah yang menarik adalah Ebrima Darbo. Wah, ini pemain ini dipercaya berpasangan dengan Dan Cristante sebagai starting line up untuk pertama kalinya di era Mourinho. Kemudian di kanan bukan Zaniolo tapi Carlos Perez, di kiri bukan Mkhitaryan tapi Elsa. Sedangkan kapten idola gua selalu main dong di tengah. Dan di depan adalah bukan Tammy Abraham tapi Eldor Shomurodov. Ini pertandingan cukup bagus, berjalan dengan tempo yang cepat sejak awal dan Roma langsung menciptakan gol cepat ya. Umpan dari Ebrima Darbo diselesaikan dengan baik oleh El Shaarawy. Ini 1-0. Kemudian babak pertama banyak sekali peluang yang terjadi. Roma menguasai jalannya pertandingan tapi tidak ada gol. Nah, di sini gue melihat kepercayaan diri para pemain second layer atau pemain pelapis Roma yang ketika diberi kesempatan bermain maksimal. Ini juga keuntungan dan juga keuntungan tim inti karena mereka harus diistirahatkan. Babak kedua, pertandingan berjalan terus tapi lagi-lagi Roma kehilangan cara untuk membongkar pertahanan lawan. Mereka bertahan dengan sangat bagus, ball position milik Roma, tapi Zorya juga bermain di kanan sendiri, tidak mau kalah banyak. Jadi akhirnya di menit ke-62 ada pergantian pemain, Zaniolo masuk, Tammy Abraham masuk. Ini dua pemain yang langsung menggantikan posisi Charles Perez dan Eldor Shomurodov. Dan berhasil. Ketika di menit ke-66, hanya beberapa menit saja setelah mereka masuk, ada sebuah kemelut dan Chris Smalling mampu menciptakan gol untuk menambah keunggulan AS Roma atas Zorya dengan skor 2-0. Tidak lama kemudian, hanya berselang 2 menit, satu kerjasama Zaniolo dengan umpan backhill kepada Tammy Abraham mampu menciptakan gol ketiga dan Roma Pestapora. Gol ketiga Tammy Abraham menjadi 3-0 dan setelah itu ada pergantian pemain. Darbo ditarik keluar, masuk Diawara, kemudian Gonçalo Villar masuk menggantikan kapten idola gua, kemudian Borja Mayoral dimasukkan. Jadi rotasi dilakukan setelah menang banyak. Sudah melihat, wah, Mourinho tidak keras kepala kali ini, berbeda dengan ketika dia menangani tim-tim sebelumnya seperti Spurs, Chelsea, Inter. Dia selalu straight dengan atau tetap dengan 11 pemain inti, kalau nggak cedera nggak diganti. Nah, kali ini dia tahu kali ya, Roma bukan tim papan atas, tidak banyak pilihan, tapi ada banyak pemain bagus di bangku cadangan yang harus dicoba untuk rotasi karena memang kelemahan Roma di musim ini adalah tidak banyak pilihan di bek kanan, tidak banyak pilihan di lini belakang, dan juga ada kelemahan di lini tengah atau tergantungan akan Cristante dengan Vertonghen bahaya. Jadi
Dia tahu betul bahwa dia rotasi. Dan Darboe ini pemain yang punya dia ball winner, dia bisa pegang bola, dia bisa menjadi playmaker, menjadi seorang DM, bisa menjadi seorang central midfielder. Ini bagus banget. Pemain Gambia berusia 20 tahun. Ini yang merupakan yang musim lalu hanya bermain 6 pertandingan bersama dengan Paulo Fonseca, tapi dia bermain di saat-saat yang krusial. Tahun lalu dia bermain, dia debutnya menghadapi Sampdoria. Kemudian dia menghadapi Manchester United di UEFA Europa League. Kemudian dia main di Derby della Capitale menghadapi Lazio. Jadi tahun lalu dia main sedikit tapi di partai-partai penting, dan itu impresif. Dan itu menurut gue sebagai Romanisti, gue lihat mainnya bagus. Nah, dia main pertama kali starting line up, memberikan assist kepada El Shaarawy, bermain sekitar 70 menit sebelum digantikan oleh Diawara. Gue rasa ini musim yang bakal bagus bagi Darboe. Jadi kepercayaan diri dia ada. Kemudian gelandang timnas Gambia ini main juga ketika Roma menghadapi Empoli. Oke, kita lihat dulu ya. Bahas Roma Empoli. Ini Giornata ke-7. Giornata ke-7 di mana Roma masih menempati posisi 4. Nah, tapi nggak boleh kalah lagi lawan tim-tim papan atas. Oke, di sini Rui Patricio pasti. Smalling berpasangan dengan Mancini. Di kiri ada Matias Vina, dipasang di kanan De Castro. Jadi di lini belakang ini praktis pemain inti ya. Kemudian di tengah Darboe lagi, tapi kali ini bukan pasangan dengan Bryan Cristante, kali ini berpasangan dengan Jordan Verto. Wah, jadi kayaknya Darboe yang digilir nih. Menurut gue oke, nggak masalah, bagus. Kemudian di kiri bukan Elsa tapi Mkhitaryan, di kanan juga bukan Carlos Perez tapi Zaniolo, di tengah tetap kapten idola gua, dan di depan adalah Tammy Abraham. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita melihat Empoli dilatih oleh mantan pelatih AS Roma, Andrea Zoli ya. Ini tim promosi yang juga cukup bagus. Jadi gue rasa tidak mudah bagi Roma untuk bisa mengalahkan Empoli. Dan susunan pemain yang dimiliki oleh Jose Mourinho di partai kali ini, gue sangat setuju sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika biasa kalau pemain diistirahatkan, pertandingan berikutnya luar biasa. Mkhitaryan, Zaniolo main bagus banget. Kalau Lord Pele ya bagus lah, udah pasti ya, no debat, itu pemain terbaik Roma saat ini. Tapi yang menarik adalah Darboe. Lagi-lagi Ebrima Darboe. Apa yang menarik dari Ebrima Darboe? Dia itu pemain muda, pemain punya fisik, dia ball winner, dribbling bagus, passing bagus, dan dia mau bertahan. Ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh Verto atau Cristante. Ini dia fix, dia selalu lebih banyak membantu di arah pertahanan atau membantu dua center back Smalling dan juga Mancini. Kalau Verto dengan Cristante kan lebih banyak sering ikut menyerang nih. Nah, kalau Darboe lebih bertahan. Jadi gue rasa ini bagus banget nih komposisi. Roma tidak mendapatkan defensive midfielder, tapi ketika memainkan Ebrima Darboe, lebih banyak dikasih kesempatan, ini akan matang. Tinggal dipasangkan dengan Verto atau Cristante. Jadi dua pertandingan Roma menang ini masuk ke Darboe ini membuat sebuah perubahan ya. Jadi memang Roma membutuhkan defensive midfielder yang bagus, tapi selama belum dapat, pakai Darboe itu menjadi satu solusi menurut gua. Jadi Cristante dengan Verto lebih bisa bermain sebagai seorang midfielder dengan nyaman karena di belakangnya ada Darboe atau berpasangan dengan Ebrima Darboe yang juga ball winner. Mantap. Cuman semoga aja ya terus diberikan kepercayaan oleh Mourinho. Nah, seperti kali ini akhirnya deadlock yang terjadi adalah Pellegrini menciptakan gol indah ya. Smart nih pemain, jika tidak perlu keras tapi flashing masuk kerjasama dengan Henrik Mkhitaryan. Babak pertama 1-0, babak kedua gol indah dari Mkhitaryan berhasil membuat Roma menang 2-0, unggul 2-0. Setelah itu tidak ada gol karena tentunya memang banyak perubahan ya. Roma memasukkan Bryan Cristante, memasukkan 4 pemain lainnya ketika sudah unggul 2-0. Yang main adalah Calafiori masuk, El Shaarawy masuk, Zalewski masuk, Ibanez masuk, tapi memang hanya untuk kebutuhan
di posisi yang sama lah. Jadi tidak ada perubahan strategi. Jadi masukkan Calafiori menggantikan Vina, Pasal sama bek kiri, kemudian masukkan Brad Cristante menggantikan Darboe, memasukkan Zalewski menggantikan Mkhitaryan di kiri, masukkan Ibanez menggantikan Smalling. Jadi memang hanya refresh saja di posisi yang sama, jadi tidak ada perubahan strategi. Tapi Roma menang 2-0, modalnya cukup bagus. Setelah ini libur panjang 2 minggu, dan ini modal cukup bagus bagi Roma untuk menghadapi lawan berikutnya, Juventus, salah satu tim 7 besar yang memang harus ditaklukkan oleh AS Roma. Mereka mampu bangkit setelah kalah menyakitkan dari Lazio 2-3, tapi ini 2 kemenangan beruntun cukup bagus. Gue berharap bahwa nanti puncaknya menghadapi Juventus tanggal 18 ya. Mereka fit, tidak ada pemain yang cedera, kembali dari membela negaranya, dan ini akan membuat kemenangan menghadapi Juventus akan membuat situasi berubah. Percaya diri Roma kembali. Kalau menghadapi Empoli, sudahlah ya, Empoli gitu, harus menang. Tapi kalau lawan Juventus bisa menang, itu akan kembali ke persaingan Scudetto. Karena saat ini Roma di posisi 4, tapi mentalnya mulai diganggu dengan 2 kali kekalahan, menghadapi Hellas Verona 2-3, menghadapi Lazio 2-3. Skornya sama 2-3. Gitu guys ya. Jadi menurut gua kemenangan bounce back Roma atas Soria dan juga Empoli karena Brima Darboe, pemain 20 tahun asal Gambia yang bisa memberikan satu solusi. Satu pemain memberikan satu solusi karena memang ini menguatkan lini tengah. Tapi Roma butuh DM, tetap butuh DM. Nanti gue akan bahas di konten berikutnya. Terima kasih guys. Itu bagaimana keluh kesah gue melihat Roma kalah lawan derby dalam Della Capitale, tapi mampu bangkit dalam 2 pertandingan menghadapi Zoria di Conference League dan juga menghadapi Empoli di Serie A. Jadi Roma tetap di posisi 4 besar, masih zona Liga Champions. Tenang aja, jangan panik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa Forza Roma. Salam olahraga. See you on the go. Sign out.